Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas topik baru tentang regresi, yaitu analisis regresi dengan variabel moderator. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis regresi dengan variabel intervening ya. Berikut konsep dan prakteknya, artinya cara mengolah data, cara menganalisis regresi dengan variabel intervening pada SPSS. Nah, kali ini pun juga kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu, lalu kemudian juga membahas bagaimana langkah-langkah analisisnya menggunakan SPSS untuk analisis regresi dengan variabel moderator. Tuh. Oke, apa itu variabel moderator ya? Variabel moderator itu adalah variabel yang diduga dia mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Tuh. Nah, jadi kalau pada variabel intervening ya kita mengenal konsep pengaruh langsung dan tak langsung ya. Karena variabel intervening itu nanti menjadi variabel perantara sehingga nanti ada pengaruh langsung atau pengaruh tak langsung melalui variabel interveningnya. Nah, kalau pada variabel moderator variabel bebas ya tidak memiliki hubungan ya terhadap variabel moderator. Namun meskipun tidak dipengaruhi oleh variabel bebas, namun variabel moderator berperan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel dependen. Nah, itu mungkin perbedaannya. Untuk lebih jelas kita bisa lihat dari model regresi. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah contoh model untuk regresi dengan variabel intervening ya. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas. Nih. Di mana X2 sebagai variabel intervening. Sehingga pengaruh X1 terhadap Y itu ada pengaruh langsung, yaitu X1 langsung ke Y, dan ada pengaruh tak langsung X1 ke Y melalui X2. Maka dalam hal ini X2 disebut dengan variabel intervening. Nah, sedangkan gambar yang kedua, model yang kedua, ini adalah model regresi dengan variabel moderator ya. Jadi X1-nya tidak mempengaruhi Z ya. Tapi pengaruh X1 terhadap Y itu nanti kuat lemahnya pengaruh X1 terhadap Y itu nanti dipengaruhi oleh variabel Z ini atau kita sebut dengan variabel moderator. Nah, itu perbedaan konsep ya antara variabel intervening dan variabel moderator. Jadi pada variabel moderator tidak ada pengaruh dari X1 terhadap Z. Tapi variabel Z, ya variabel moderator, itu bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh X1 terhadap Y. Nih. Contoh judulnya yang bisa kita temukan misalnya ya, yaitu pengaruh besar pendapatan terhadap besar tabungan dengan banyak anggota keluarga sebagai variabel moderator. Nah, dari contoh ini ya kita sudah bisa lihat bahwa variabel moderatornya adalah anggota keluarga, dan anggota keluarga, banyaknya anggota keluarga tidak dipengaruhi oleh besar pendapatan. Ya. Tapi sedikit banyaknya anggota keluarga itu bisa mempengaruhi bagaimana besar pendapatan mempengaruhi besarnya tabungan. Ya, tentunya ya karena pada umumnya semakin besar pendapatan maka semakin besar tabungan. Nah, tapi ketika anggota keluarganya banyak, tentunya itu kan berdampak kepada banyak pengeluarannya. Nah, sehingga itu juga berdampak kepada besar tabungan. Nah, makanya dalam hal ini banyaknya anggota keluarga dianggap sebagai variabel moderator. Ya, karena apa? Bukan variabel intervening karena tadi besar pendapatan tidak mempengaruhi banyaknya anggota keluarga, ya. Tidak.
Tidak ada konsep bahwa semakin banyak pendapatan semakin banyak anak kan, atau semakin banyak anggota keluarga kan. Tidak seperti itu. Nah itu. Atau contoh lainnya adalah pengaruh motivasi terhadap kinerja dengan tingkat pendapatan sebagai variabel moderator. Nah, jadi variabel moderatornya adalah tingkat pendidikan ya. Nah, tingkat pendidikan. Tuh, jadi saya ulangi, pengaruh motivasi terhadap kinerja dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderator. Nah, dari sini pun juga kita bisa lihat ya, biasanya semakin tinggi motivasi, maka kinerjanya semakin baik. Ya. Tapi ketika motivasi tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang baik, ya, nah itu kinerja akan berhenti pada titik tertentu. Karena apa ya? Dia tidak punya kompetensi. Tapi ketika semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka itu bisa memperbesar ya dampak motivasi terhadap kinerjanya. Tapi semakin rendah pendidikannya, mau sebesar apapun motivasi pegawainya, tapi kalau dia tingkat pendidikannya rendah dan itu menggambarkan kompetensi yang minimal, itu juga tentunya akan semakin meminimalisir ya pengaruh motivasi terhadap kinerja. Nah, namun dalam hal ini motivasi tidak mempengaruhi tingkat pendidikan, ya secara teori tidak mempengaruhi. Nah, oleh karena itu makanya tingkat pendidikan diposisikan sebagai variabel moderator. Nah, contohnya dalam perbankan misalnya, pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas dengan good corporate governance sebagai variabel moderator dan lain sebagainya. Nah, ini ya contoh-contoh ide penelitian yang menggunakan regresi dengan variabel moderator. Itu. Lalu apa yang akan kita bahas ya? Nanti ya selain langkah-langkah dari bagaimana cara analisis regresi dengan variabel moderator, yang tidak kalah penting adalah bagaimana menginterpretasikan, bagaimana memaknai, bagaimana menafsirkan hasil dari analisis tersebut. Ya. Berkaitan dengan apa? Yang pertama berkaitan dengan apakah variabel moderatornya signifikan atau tidak. Tuh. Yang kedua, apakah variabel moderatornya jika dia signifikan, maka apakah fungsinya itu memperkuat atau memperlemah? Artinya semakin tinggi nilai variabel moderatornya, apakah itu semakin memperkuat, atau sebaliknya, semakin tinggi variabel moderatornya itu semakin memperlemah pengaruhnya. Nah, nanti kita akan lihat. Yang ketiga yang akan nanti menjadi fokusan kita ya ketika membaca hasil analisisnya adalah apakah variabel moderatornya termasuk variabel moderator murni atau variabel moderator semu. Nah, itu nanti bagaimana caranya kita bahas sekaligus dengan langkah-langkahnya. Nah, itu 3 hal ini ya minimal yang akan kita bahas berdasarkan hasil analisis SPSS-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh datanya. Nah, contoh data yang akan kita gunakan hari ini adalah data tentang pendapatan, banyaknya anggota keluarga, dan tabungan keluarga. Nah, berarti ini menggunakan contoh yang judul pertama ya, pengaruh pendapatan terhadap tabungan dengan banyak anggota keluarga sebagai variabel moderator. Dan jadi variabel independennya adalah besarnya pendapatan ya dalam juta rupiah. Jadi 6,9 ini menunjukkan 6,9 juta rupiah. Tabungan keluarga ya sebagai variabel terikatnya dalam juta rupiah juga. Jadi kalau di sini 20 berarti 20 juta rupiah. Dan variabel moderatornya adalah banyaknya anggota keluarga. Ya, di sini ada 4 orang, berarti 7 orang, dan seterusnya. Oke. Nah, data ini kita akan pindahkan ke SPSS. Kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Di sini. Oke, kemudian kita beri nama ya. Ini adalah X, ya, variabel bebasnya. Yang kedua itu adalah variabel moderatornya. Yang ketiga adalah variabel terikatnya. Nah, tadi X-nya variabel bebasnya adalah pendapatan. Kemudian variabel moderatornya adalah banyak anggota keluarga. Dan Y-nya adalah tabungan. Oke. Ini.
Nah, langkah berikutnya apa? Nah, ini yang mungkin agak berbeda dengan variable intervening ya. Kalau pada variable intervening kita berkaitan dengan meregresikan ya. Jadi tergantung nanti bagaimana struktur struktur regresinya, model regresinya ya. Kalau contoh kemarin minimal kita melakukan 2 kali regresi. Nah, kalau pada analisis regresi dengan variabel moderator itu ada langkah yang mesti kita lakukan terlebih dahulu ya sebelum regresi. Yaitu apa? Kita akan mengalihkan ya. Kita akan mengalihkan nilai X dengan nilai Z ya. Kita akan mengalihkan data pada variabel bebas dengan data pada variabel moderator. Nah, itu yang kita lakukan dan kita akan membuat sebuah variabel baru. Ya. Nah, cara mengalihkannya kita pilih transform ini ya. Kita pilih transform lalu kemudian pilih compute variable. Misalkan nama variabelnya adalah X dikali Z. Ya. Kemudian pada nomor expressionnya kita masukkan pendapatan, lalu kita masukkan tanda kali, lalu masukkan lagi variabel Z-nya, banyaknya butuh kemarin. Kira-kira begini. Oke, ini sudah dikalikan, kalau sudah kita klik OK. Oh ya, ini nggak boleh pakai karakter ini ya. Misalnya pakai ini mungkin bisa X strip Z. Oke. Sudah, nah kita kembali ke tampilan datanya. Nah, itu akan muncul data baru ya. Data ini adalah hasil perkalian antara X dengan Z ya. 6,9 kali 4 itu hasilnya 27,6. 8 kali 7 56 dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya barulah kita menganalisis ya, meregresikan. Makanya apa? Kita klik analyze, kemudian kita pilih regresi linear ya. Jelas tabungannya kita masukkan ke dependen dan sisanya ya variabel X, Z maupun perkalian antara X dan Z kita masukkan ke independen. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, kita mendapatkan outputnya ya. Untuk nilai R-square ya saya pikir ini sudah bisa dipahami ya cara membacanya, jadi tidak perlu kita bahas. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya ini tentang pengaruh simultan ya. Selain pengaruh simultan juga UGF ini juga akan menggambarkan kesesuaian model yang kita buat. Ya. Jadi ketika kesimpulannya ini berpengaruh simultan, itu juga bermakna bahwa model regresi yang kita gunakan sudah tepat. Oke. Nah, kita akan fokus pada tabel yang terakhir. Nah, ini akan kita baca ya, yang akan kita bahas. Coba kita pindahkan dulu ke Excel. Oke. Yang pertama, ya, kita bisa lihat bahwa pada variabel pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap tabungan. Ya, jadi variabel bebasnya itu signifikan ya, mempengaruhi tabungan. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tabungan. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya positif, ditunjukkan dari nilai koefisien regresi pada pendapatan yang positif. Kemudian, kalau variabel moderatornya menjadi variabel bebas, maka dia akan menghasilkan regresi seperti ini, ya, koefisien regresinya sebesar ini dan signifikansinya sebesar ini. Artinya apa? Kalau dia jadi variabel bebas, maka dia signifikan juga mempengaruhi tabungan dan dia berpengaruhnya positif. Nah, yang di bawah ini adalah hasil perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatornya.
Nah, disinilah kita bisa lihat ya. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Apakah variabel moderator signifikan? Nah, karena di sini nilai signifikansi 0,00, artinya itu kurang dari alfa, sehingga H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah variabel banyaknya anggota keluarga itu signifikan memoderasi pengaruh pendapatan terhadap tabungan. Tuh. Itu pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua, apakah variabel moderator memperkuat atau memperlemah dari pengaruhnya? Nah, itu kita bisa lihat dari koefisien regresi variabel perkalian X dan Z-nya. Nah, di situ ternyata koefisiennya bertanda negatif. Artinya apa? Nah, variabel moderator ya, atau banyaknya anggota keluarga memperlemah pengaruh pendapatan terhadap tabungan. Ya. Jadi karena tandanya negatif, maka dia memperlemah. Tapi kalau dia tandanya positif, maka dia berarti memperkuat. Tuh. Yang berikutnya, apakah termasuk variabel moderator murni atau variabel moderator semu? Nah, di sini kita bisa lihat ya, karena ini kan variabel moderatornya adalah banyaknya anggota. Ketika dia menjadi variabel bebas, dia signifikan. Dan ketika menjadi variabel moderator, dia juga signifikan. Nah, karena sama-sama signifikan, maka bisa dikatakan banyak anggota keluarga merupakan variabel moderator semu. Kenapa disebut variabel moderator semu? Karena ketika dia jadi variabel independen dia signifikan, ketika jadi variabel moderator sebenarnya dia juga signifikan. Maka disebut dengan variabel moderator semu. Nah, kapan dikatakan sebagai variabel moderator murni? Ketika variabel moderatornya diposisikan sebagai variabel independen, dia tidak signifikan, tapi ketika menjadi variabel moderator dia signifikan. Jadi dia hanya signifikan ketika menjadi variabel moderator saja. Ketika menjadi variabel independen dia tidak signifikan, maka itu dikatakan variabel moderator murni. Nah, itu cara membedakannya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Ya, kita masih punya satu pertemuan untuk praktek sekaligus memantapkannya. Tapi berdasarkan data ini kita bisa simpulkan bahwa tadi ya banyaknya anggota adalah variabel moderator yang signifikan, atau dengan kata lain banyaknya anggota keluarga itu signifikan memoderasi pengaruh pendapatan terhadap tabungan. Tuh. Kemudian yang kedua, ternyata peran dari variabel moderatornya itu adalah memperlemah. Ya, dilihat dari tanda negatif ini. Kemudian dilihat dari nilai signifikansi ketika dia jadi variabel independen dan ketika menjadi variabel moderator, karena sama-sama signifikan dua-duanya, maka dia disebut dengan variabel moderator semu. Kira-kira begitu. Oke, nanti silakan bisa dicoba sendiri ya sambil dipahami. Mudah-mudahan nanti ketika praktek ya itu kalaupun ada yang belum jelas nanti bisa kita tuntaskan ketika sesi praktek. Oke, sementara saya cukupkan, saya akhiri penjelasan saya kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.